dengan penggunaan ejaan. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Perlu dicatat bahwa ejaan tersebut digunakan untuk mengatur tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia. Ejaan yang sudah diresmikan pemakaiannya yaitu ejaan Van Ophusen. Ejaan ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Bisa ditebak dari namanya. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles Van Ophusen dan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib, Sultan Ibrahim. Seperti di atas, merupakan ciri-ciri ejaan Van Ophusen mengenai huruf atau gabungan huruf atau diftong atau diakritik dengan contoh penggunaan dalam kata. Seperti huruf C, contoh penggunaan dalam katanya jang, sajang. Yang kedua ada ejaan republik atau ejaan Sowandi. Adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Sowandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu ejaan Van Ophusen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Terdapat beberapa ciri penanda lingual dalam ejaan Sowandi, yaitu penggantian huruf OE menjadi U, bunyi sentak ditulis dengan K, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan sejarah. Ejaan ini muncul karena dilatar belakangi adanya keinginan para cendekiawan dan budayawan Indonesia yang hadir dalam Kongres Bahasa Indonesia 1 untuk melepaskan pengaruh kolonial Belanda terhadap bahasa Indonesia. Saat itu, Sowandi selaku Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk mengganti ejaan Ophusen. Ejaan pengganti itu disebut ejaan Sowandi atau ejaan Republik Indonesia. Ejaan ini berlaku sampai tahun 1972. Ejaan yang ketiga yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Ejaan yang keempat nih, ejaan bahasa Indonesia atau EBI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Huruf diftong yang berlaku antara lain AI, AU, EI, OU. Lafal huruf E menjadi 3 jenis, contohnya seperti pada lafal peta, kena, militer. Penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Huruf kapital pada nama julukan seseorang, contohnya Pak Haji Bahrudin. Tanda elipsis digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog.
warahmatullahi wabarakatuh.